Kemarin saya mendapatkan pengetahuan baru dari salah satu teman mahasiswa perekonomian yang pernah mendapatkan peringkat 4 nasional dalam memprediksi saham. Saat itu kami sedang membahas tentang investasi. Membahas investasi apa saja yang aman dan yang berisiko. Kebetulan kami juga sedang bahas saham, yang dimana saham ini ada dua cara, yaitu trading yang biasanya menggunakan technical analysis dan investasi jangka panjang yang biasa menggunakan fundamental analysis. Kemudian seorang teman lain sempat mau mencoba salah satu investasi trading, yaitu forex, yang tentunya menggunakan dolar sebagai alat investasinya. Terus disarankan oleh teman yang tadi yang sudah paham akan investasi seperti ini, untuk sebaiknya tidak menggunakan forex sebagai investasi, karena ketika kita berinvestasi dapat berpotensi meningkatkan nilai dolar sehingga otomatis rupiah jadi melemah. Saat itu saya baru tahu kalau ternyata dolar bisa kuat dengan cara seperti itu. Wajar, saya juga orang baru dan bukan orang ekonomi. Jujur saja, nyesal saya gak kuliah ekonomi dulu. Setelah itu, saya mencari tahu bagaimana cara memperkuat nilai rupiah kita, yaitu dengan beberapa cara seperti membeli produk lokal dan menahan diri dari produk-produk luar atau impor. Ketika kita sering membeli produk-produk luar, maka itu sebenarnya berpotensi memperkuat dolar. Ketika sering membeli produk Tiongkok, maka memperkuat yuan. Makanya, sebaiknya kita membiasakan diri untuk membeli produk lokal. Kedua, tidak menimbun dolar dan menukarkannya dengan rupiah. Kebanyakan orang seperti ini, padahal hal seperti ini justru meningkatkan nilai dolar. Ketiga, berwirausaha yang orientasinya pada ekspor. Seperti yang saya katakan kemarin, salah satu contohnya adalah menciptakan alat-alat kesehatan untuk diekspor, begitupun barang-barang lainnya. Keempat, berwisata dalam negeri. Pariwisata sebenarnya bagian dari pendapatan negara kita. Banyaknya turis yang berwisata ke negara kita dapat berpotensi meningkatkan rupiah dan meningkatkan pendapatan negara. Kelima, bepergian menggunakan transportasi publik. Ini ada hubungannya dengan BBM. Dengan menggunakan transportasi publik akan cukup efektif untuk menghemat BBM. Dengan menghemat BBM, jumlah impor BBM pun dapat dikurangi. Keenam, berinvestasi dalam negeri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, alangkah lebih baiknya berinvestasi dengan rupiah dan tidak tergantung pada dolar, seperti menggunakan forex dan semisalnya. Dengan investasi menggunakan rupiah, baik saham maupun obligasi atau surat utang negara, dapat meningkatkan nilai rupiah. Selain itu, kita juga membantu pemerintah dengan adanya SUN ini. Terakhir, ketika dolar meningkat, jangan tukar dengan rupiah langsung. Itu justru akan menekan nilai rupiah makin terpuruk. Intinya adalah selalu gunakan rupiah dalam transaksi. Perbanyak investasi dengan rupiah jika bisa, jadikan negara kita ini menjadi negara produsen terutama di bidang UMKM. Makanya saya sangat mendukung Pak Mardigu suruh pinjamkan uang pemerintah ke masyarakat UMKM tanpa bunga, biar masyarakat bisa semangat untuk memproduksi barang-barangnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terkadang orang-orang tidak berani ngutang untuk meningkatkan usahanya, ya karena biasanya kepikiran oleh bunga. Padahal ketika negara kita menjadi negara produsen, potensi ekspor akan lebih banyak dibanding impor. Lihat Tiongkok, mereka jadi negara maju karena menjadi negara produsen dan mengekspor barang-barangnya. Contohnya saja di bidang elektronik, ada Xiaomi, Huawei, dan lain sebagainya. Itu baru elektronik. Belum yang lainnya, termasuk barang-barang ori banyak yang diciplak yang kemudian diekspor. Mungkin saja barang-barang yang kita gunakan juga di rumah kemungkinan ada buatan Tiongkok yang tulisannya Made in China. Dalam 20 tahun mereka menjadi negara besar saingan Amerika. Nah, begini yang dimaksud. Kita tiru cara mereka, bukan bergantung pada mereka, apalagi bergantung pada yuan atau dolar. Mau memupuk rasa nasionalisme? Ya begitu caranya, selalu transaksi dengan rupiah, kuatkan produk lokal dengan cara membeli produk-produknya, tingkatkan investasi dengan rupiah terutama di pasar modal. Ciptakan produk-produk saingan dan beli produknya biar usahanya makin maju dan berkembang. Ketika usahanya maju dan berkembang, baru ekspor produknya. Dengan begitu, rupiah akan berpotensi menjadi makin kuat.
Bagaimana rakyat plus 62? Mau jadi rakyat konsumtif atau produktif? Ayo sekarang, mumpung masih muda.